Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran subbab ketiga atau terakhir, yaitu alat ukur. Yang akan dibahas di alat ukur, pertama ada alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan terakhir ketidakpastian pengukuran. Alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama ada mistar. Tentu kalian pernah melihat mistar ya. Kalau untuk alat ukur, biasanya yang dibahas itu tentang skala terkecil dan ketidakpastian. Untuk mistar, skala terkecilnya itu 1 mm atau 0,1 cm. Nah, nilai ini diperolehnya dari mana? Caranya gini, kalian lihat dua garis yang berdekatan. Misalnya ini kan satu, garis yang paling panjang satu, terus sebelahnya yang pendek, pasti itu kan nunjukin 1,1. Nah, tinggal diselisihkan aja. 1,1 dikurangi 1, berarti 0,1 cm. Makanya skala terkecilnya itu 0,1 cm, atau dirubah dalam milimeter jadi 1 mm. Artinya penggaris itu cuma bisa ngukur paling kecil 1 mm atau 0,1 cm. Contohnya gini, misalnya seorang anak mengukur panjang sebuah benda dan diperoleh hasil kayak gini. Nah, kira-kira yang diperoleh menggunakan mistar yang 1,21 cm apa yang 1,2? Tinggal lihat aja kan, ini yang dipakainya satunya senti. Berarti tadi skala terkecilnya mistar itu 0,1 cm. Artinya lihat 0,1 kan cuma ada satu angka belakang koma ya. Berarti yang hasilnya menggunakan mistar pasti yang satu angka di belakang koma. Berarti yang 1,2 cm. Kalau yang 1,21 cm nggak mungkin didapat dari mistar, karena mistar itu cuma bisa ngukur sampai satu angka belakang koma. Kalau ini kan dua angka. Nah, mistar tuh nggak mampu ngukur sampai 0,01. Kayak gitu. Berarti yang benar ini hasil pengukuran menggunakan mistar. Yang ini menggunakan pengukur alat ukur lainnya. Lanjut. Tadi skala terkecil, sekarang ketidakpastian. Ketidakpastian itu jadi kalau kita mengukur pasti ada kesalahan, antara kesalahan alatnya atau kesalahan kita sebagai pengamat. Nah, kalau ketidakpastian itu nilainya pasti setengah dikali skala terkecil. Kan tadi skala terkecilnya kita pakai yang 1 mm ya, berarti setengah dikali 1 mm. Hasilnya itu 0,5 mm. Kelebihan dari mistar, mudah didapat di pasaran, kekurangannya kurang teliti. Karena tadi cuma bisa mengukur skala terkecilnya itu 1 mm atau 0,1 cm. Alat ukur panjang yang kedua ada jangka sorong. Gambarnya kayak gini. Nah, untuk jangka sorong, dia itu sama fungsinya buat mengukur panjang, tapi dia punya keunggulan tersendiri, yaitu bisa mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Jadi kalau mengukur diameter dalam pakai yang bawah ini, diameter luar pakai yang atas, kedalaman pakai yang ujung sini. Tapi buat mengukur panjang benda biasa juga tetap bisa ya. Untuk jangka sorong, skala terkecilnya itu 0,1 mm. Kan tadi mistar itu skala terkecilnya 1 mm. Kalau ini 0,1 mm, artinya jangka sorong ini lebih teliti. Ketidakpastiannya sama kayak tadi, pasti setengah dikali skala terkecil. Kalau jangka sorong kan skala terkecilnya 0,1 mm ya. Berarti ini setengah dikali 0,1 mm. Sama dengan 0,05 mm. Berikut bagian-bagian jangka sorong. Jadi yang sebelah kiri ini rahangnya tetap, nggak bisa digeser-geser. Kalau yang kanan, ini rahang bawah bisa digeser, yang ini rahang atas juga bisa digeser. Cara pakainya, misalnya ini ada benda, mau diukur panjangnya. Kita capit pakai yang bawah. Kan itu bisa ngegeser ya, si rahangnya. Supaya diem, harus dipakai pengunci ini. Berarti dia diem, nggak akan ngegeser-geser. Terus nanti bendanya dilepas juga nggak apa-apa. Soalnya ininya udah tetap nggak berubah-ubah lagi. Lalu bagian yang penting nih, di jangka sorong ada ini skala utama. Ini skala utama, yang kecil-kecil ini, yang ada di rahang geser bawah, dia itu skala nonius. Nanti cara ngebaca hasil ukurnya tuh gini. Bagian ini kalau di zoom bakal kayak begini. Nah, yang pasti ditanyakan itu berapa hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Cara baca jangka sorong, jadi gini,
Misalnya hasil ngukur panjang benda tadi itu kan kayak gini gambarnya. Terus kita mau tahu berapa panjangnya. Caranya kalian lihat angka sebelum 0. 0 di bawah ini angka sebelumnya. Garis ini kan ya. Nah, lihat angka di atasnya berapa. Kan ini, yang ini 1. Pasti yang sebelahnya ini 1,1 dan yang merah ini 1,2 ya. Nah, 1,2-nya kalian tulis. L sama dengan 1,2. Tulis dulu 1,2-nya. Udah gitu, kalian lihat garis yang sejajar. Garis yang di skala utama sama skala nonius. Ini skala utama yang atas, yang bawah itu skala nonius. Garis yang sejajar. Yang ini ya. Nah, terus kalian lihat angka di bawahnya. Jangan lihat angka yang di skala utama, tapi lihat angka di skala nonius. Berarti ini pasti nunjukin angka 4 ya. Kan ini 10, ini 5, ini 0. Pasti yang ini 4. Tulis angka 4. Nah, tapi 4-nya itu dikali 0,01. 4 dikali 0,01 itu kan 0,04. 0,04 ditambahin yang tadi 1,2. Hasilnya jadi 1,24 cm. Jadi yang pertama itu kalian lihat angka sebelum 0. 0-nya ini lihat garis sebelumnya. Nah, terus nanti berapa angkanya tuliskan. Udah gitu cari garis sejajar. Garis yang sejajar, terus kalian lihat angka. Tapi angkanya yang di skala nonius ya, yang di bawah, bukan yang di skala utama. Nanti udah dapat angkanya dikalikan 0,01. Contoh latihan, misalnya sebuah benda diukur pakai jangka sorong, hasilnya kayak gini. Nah, berapakah hasil pengukurannya? Kayak tadi, lihat angka sebelum 0. Berarti garis yang merah ini ya, nunjukin angka berapa? Kira-kira 1,9. Udah gitu, langkah kedua, cari garis yang sejajar. Yang paling sejajar, garis atas sama bawah. Iya, yang di sini. Tapi lihat angkanya jangan yang atas. Tapi sekarang mah lihat yang bawah. Dia tuh nunjukin 8. Ini kan 10, ini 9, ini pasti 8. 8-nya jangan lupa dikali 0,01. Dikaliin dulu baru dijumlahin ya. Hasilnya jadi 1,98 cm. Alat ukur panjang kedua ada mikrometer skrup. Gambarnya kayak gini. Selain buat mengukur panjang, mikrometer skrup itu punya spesifikasi untuk mengukur ketebalan benda yang relatif tipis. Skala terkecilnya 0,01 mm. Berarti mikrometer skrup ini paling teliti ya di antara mistar sama jangka sorong. Ketidakpastiannya setengah kali skala terkecil. Berarti setengah dikali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm. Nah, ini bagian dari mikrometer skrup. Di sini ada rahang yang tetap, yang ini bisa digeser. Nah, digesernya itu diputar si ininya, gigi putarnya. Kalau ini mah buat menggesernya banyak, kalau ini mah buat ngegesernya sedikit-sedikit. Gitu. Nah, dan yang paling penting ini ada skala utama di sini, yang ini skala noniusnya. Kalau kita zoom skala utama sama skala noniusnya, hasilnya kayak gambar di bawah. Sekarang kita akan mencoba membaca mikrometer skrup. Caranya mirip kayak jangka sorong. Kalian tinggal lihat angka sebelum garis ini. Ini tuh garis yang batas skala nonius ya. Lihat angka sebelumnya, nunjukin berapa. Kan di sini 7. Tapi ada garis lagi yang lebih dekat, yang di bawah nih. Dia ini nunjukin 7,5. Yang merah ini. Nah, sama kalian ditulis. L-nya sama dengan 7,5 ditambah cari garis yang sejajar sama garis skala utama. Garis yang sejajar ini. Nah, ini nunjukin garis angka berapa? 14 ya. Nah, berarti 14 ditulis terus dikaliin 0,01. Mirip kayak tadi ya. Berarti 14 kali 0,01 sama dengan 0,14. Berarti 7,5 ditambah 0,14 yaitu 7,64 mm. Bedanya kalau tadi jangka sorong itu hasilnya dalam cm. Kalau mikrometer skrup itu hasilnya dalam milimeter. Contoh soal cara baca mikrometer skrup.
kayak tadi lihat angka sebelum batas ini, garis skala nonius, yaitu yang dimerahkan ya. Berarti nilainya 6,5. Ditambah garis yang sejajar skala utama ini. Atasnya 45, bawahnya 40. Pasti yang ini itu menunjukkan angka 44. Nah, jangan lupa 44-nya itu dikali 0,01. Berarti jadi 6,5 ditambah 0,44, yaitu 6,94 mm. Jangan lupa kalau mikrometer hasilnya itu milimeter ya. Yang kedua, alat ukur massa, yaitu menggunakan neraca. Jenis neraca itu ada banyak. Ada neraca digital, neraca pegas, neraca sama lengan, neraca lengan gantung, neraca Ohaus. Tapi yang biasa di pasaran sekarang pakainya neraca digital ya, karena selain praktis, ketelitiannya juga paling tinggi di antara neraca-neraca lainnya. Tetapi neraca yang paling sering digunakan di lab itu neraca Ohaus yang ini. Neraca Ohaus disebut juga neraca 3 lengan. Kenapa 3 lengan? Karena di sini itu nanti ada 3 lengan. Nanti akan di zoom ya. Ketelitiannya mencapai 0,1 gram. Ini kita zoom bagian lengannya. Nah, di sini lengannya itu ada 3, makanya disebut neraca 3 lengan. Di sini tuh ada yang puluhan, ini ratusan, yang terakhir satuannya. Jadi cara pakainya itu harus dibuat seimbang antara yang di sini tempat massa bendanya dan di sini di lengannya, dengan cara menggeser-geser si pemberat ini. Nanti kalau udah seimbang tinggal dijumlahkan angka-angkanya. Kalau dari gambar ini berarti masanya itu 40 ditambah 500 ditambah ini sekitar 2,4. 500 tambah 40 tambah 2,4, 542,4 gram. Kayak gitu. Gampang ya, tinggal dijumlahin aja angka yang ditunjukkan. Yang ketiga, alat ukur waktu. Alat ukur waktu pastinya stopwatch. Nah, stopwatch ini dibagi dua, ada yang digital dan ada yang analog. Kalau buat yang digital, skala terkecilnya itu 0,01 detik. Ketidakpastiannya berarti tinggal setengah dikali 0,01, hasilnya jadi 0,005 detik. Untuk analog, skala terkecilnya itu 0,1 detik. Ketidakpastiannya setengah dari 0,1, yaitu 0,05 detik. Kalau buat yang digital, cara bacanya kan langsung aja ya, nanti di sini menunjukkan angka, berarti itu waktunya. Kalau yang analog, yang jarum lingkaran gede ini dia nunjukin detik. Kalau yang kecil ini nunjukin menitnya. Berarti nanti dijumlahkan dulu. Gitu. Untuk skala terkecilnya ya, kan lebih kecil yang digital. Artinya stopwatch digital lebih teliti dibandingkan yang terakhir tentang ketidakpastian pengukuran. Suatu pengukuran menghasilkan nilai besaran yang diukur. Nilai besaran hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian. Yang tadi ya, kalau kita ukur tuh pasti ada ketidakpastian atau kemungkinan salah. Bisa dari alatnya atau dari kita pengamat. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, harusnya itu ditulisnya kayak gini. X sama dengan X0 plus minus delta X. X0-nya itu hasil pengukurannya, delta X itu ketidakpastiannya. Misal pakai mistar, kita ngukur panjang pakai mistar. Hasilnya misalnya menunjukkan 1,2 atau 12 mili aja deh. 12 mm. Nah, kan tadi mistar itu ketidakpastiannya 0,5 mm. Berarti harusnya ditulisnya jadi 12 plus minus 0,5 mm. Ketidakpastian hasil pengukuran bisa disebabkan oleh pertama, keterbatasan keterampilan pengamat yang melakukan pengukuran. Berarti keterbatasan kita sebagai pengguna ya. Pengamat yang kurang terampil memakai sebuah alat dapat mempengaruhi ketelitian hasil pengukuran. Kedua, kesalahan pandangan atau paralaks. Kesalahan paralaks dapat terjadi jika sudut pandang pembacaan hasil pengukuran tidak dilakukan secara tegak lurus. Jadi kalau kita baca alat ukur tuh, mata kita harus tegak lurus sama alat ukurnya. Jadi jangan lihat dari samping, dari bawah, harus tegak lurus aja, harus lurus. Ketiga, bisa karena kesalahan titik nol. Kesalahan akibat titik nol jarum penunjuk tidak berimbit dengan titik nol skala. Jadi misalnya gini, timbangan massa badan. Kan kalau
si jarumnya enggak dari angka 0, berarti yang kita ukur salah ya. Nah, ini juga sama. Kalau ngukur itu alat ukurnya harus dipastikan mulainya itu dari titik 0. Yang keempat, kesalahan komponen alat ukur. Misal alat sudah tua sehingga kondisi komponennya sudah tidak baik. Yang kelima, kesalahan kalibrasi. Kesalahan ketepatan pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatan. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis skala pada saat pembuatan.